Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Jika terjadi gejala yang mengganggu keseimbangan di masyarakat maka terlebih dahulu diselesaikan dengan mekanisme A. Hukum perdata. B. Di luar hukum pidana. C. Hukum pidana. D. Hukum administrasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu di luar hukum pidana. Dalam penyusunan kontrak, apa yang dimaksud dengan klausul pembayaran? A. Bagian yang mengatur penyelesaian sengketa. B. Bagian yang mencantumkan nama-nama pihak yang terlibat. C. Bagian yang mencantumkan biaya penyusunan kontrak. D. Bagian yang menjelaskan kebijakan pembayaran dalam perjanjian. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu bagian yang menjelaskan kebijakan pembayaran dalam perjanjian. Seorang warga negara X melakukan tindak pidana perampokan di wilayah negara Y. Negara Y ingin menghukum pelaku berdasarkan hukum nasionalnya, sementara negara X juga ingin menghukumnya. Prinsip hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus ini adalah A. Asas universal. B. Asas nasional aktif. C. Asal teritorial. D. Asal nasional pasif. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asal teritorial. Asas hukum pidana yang mengatur tentang hukuman yang setara untuk pelaku yang melakukan tindakan serupa adalah A. Asas kemanfaatan. B. Asas keadilan. C. Asas kesetaraan. D. Asas proporsionalitas. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas kesetaraan. Tindak pidana yang melibatkan penyelundupan barang diatur dalam pasal berapa KUHP? A. Pasal 480 KUHP. B. Pasal 531 KUHP. C. Pasal 338 KUHP. D. Pasal 372 KUHP. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pasal 480 KUHP. Apa yang dimaksud dengan tort dalam hukum perdata? A. Tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. B. Gugatan hukum antara suami dan istri. C. Kontrak yang mengikat antara dua pihak. D. Penganiayaan fisik yang dilakukan dengan sengaja. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Jangka waktu pengajuan banding dalam persidangan tata usaha negara adalah A. 30 hari, B. 90 hari, C. 7 hari, D. 14 hari. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 14 hari. Menurut Lembaga Amnesty International, negara yang paling banyak melanggar HAM selama 50 tahun terakhir adalah A. Israel, B. Amerika Serikat, C. Irak, D. Iran. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Amerika Serikat. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika dalam hukum pidana material Indonesia? A. Tindak pidana yang melibatkan penggunaan narkotika atau zat adiktif lainnya. B. Tindak pidana yang melibatkan pencemaran lingkungan. C. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik. D. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tindak pidana yang melibatkan penggunaan narkotika atau zat adiktif lainnya. Jika tersangka tidak hadir saat diperiksa berdasarkan berita acara pemeriksaan, apa yang dapat dilakukan oleh penyidik? A. Mengeluarkan surat perintah penangkapan. B. Menutup kasus tersebut. C. Mengeluarkan surat penangguhan penahanan. D. Melakukan pemanggilan paksa. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu mengeluarkan surat perintah penangkapan. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002. B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum banding dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara TUN? A. Upaya hukum yang hanya bisa diajukan oleh pihak pemerintah dalam sengketa administratif. B. Upaya hukum yang hanya bisa diajukan oleh pihak swasta dalam sengketa administratif. C. Upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah putusan pengadilan TUN.
D. Upaya hukum yang dilakukan oleh kejaksaan untuk mengubah putusan pengadilan Tun. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah putusan pengadilan Tun. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat bentuk hukuman dikenal dengan istilah A. Abolisi, B. Rehabilitasi, C. Grasi, D. Amnesti. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu grasi. Siapa yang dikenal sebagai pendiri teori finalisme dalam hukum pidana? A. Jeremy Bentham, B. John Stuart Mill, C. Hans Welzel, D. Klaus Roxin. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Hans Welzel. Ketidakmampuan untuk melaksanakan perikatan yang timbul akibat keadaan di luar kontrol pihak yang berkewajiban dikenal sebagai A. Exceptio non adimpleti contractus, B. Pelepasan hak, C. Wan prestasi, D. Overmah. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu exceptio non adimpleti contractus. Dalam sebuah sengketa waris antara ahli waris, penggugat mengajukan surat wasiat yang mereka klaim sebagai bukti bahwa mereka adalah ahli waris sah. Tergugat membantah klaim tersebut dan mengklaim bahwa surat wasiat tersebut palsu. Penggugat juga mengajukan bukti-bukti lain, termasuk saksi yang mengetahui pembuatan surat wasiat. Bagaimana hakim harus menilai bukti-bukti ini dalam sengketa waris ini? A. Hakim harus memeriksa kualitas dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan. B. Hakim harus mengabaikan saksi karena mereka mungkin memiliki kepentingan tersembunyi. C. Hakim harus mengabaikan surat wasiat karena terdapat dugaan palsu. D. Hakim harus memutuskan berdasarkan pendapat mayoritas ahli waris lainnya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hakim harus memeriksa kualitas dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan. Apa yang dimaksud dengan retrial dalam KUHP dan apa saja yang bias diajukan dalam proses tersebut? A. Proses judicial review terhadap keputusan penyidik, hal-hal seperti sah tidaknya penangkapan, penyitaan, atau penahanan. B. Proses mediasi antara tersangka dan korban, persetujuan damai saja. C. Pemeriksaan awal terhadap tersangka, hanya keberadaan bukti awal. D. Pemeriksaan awal terhadap saksi, hanya kesaksian awal. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu proses judicial review terhadap keputusan penyidik, hal-hal seperti sah tidaknya penangkapan, penyitaan, atau penahanan. Asas yang menyatakan bahwa hukuman tidak dapat diberlakukan secara surut adalah A. Asas legalitas, B. Asas non-retroaktif, C. Asas kemanfaatan, D. Asas kesetaraan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu asas non-retroaktif. Aspek yang diatur oleh Undang-Undang Intelijen adalah A. Pengaturan kepemilikan senjata api, B. Penyadapan komunikasi pribadi, C. Kegiatan intelijen dalam negeri dan luar negeri, D. Pengumpulan informasi rahasia tentang pemerintah asing. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu kegiatan intelijen dalam negeri dan luar negeri. Bagaimana peran media sosial dalam penyebaran ideologi terorisme? A. Media sosial dapat menjadi alat penting untuk menyebarkan dan memperkuat ideologi terorisme. B. Media sosial hanya digunakan untuk tujuan pemasaran produk. C. Media sosial tidak memiliki dampak signifikan pada ideologi terorisme. D. Media sosial hanya digunakan oleh kelompok teroris untuk komunikasi internal. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu media sosial dapat menjadi alat penting untuk menyebarkan dan memperkuat ideologi terorisme. Undang-undang intelijen mana yang mengatur kegiatan intelijen di Indonesia? A. UU 05 tahun 2014, B. UU 03 tahun 2002, C. UU 09 tahun 1999, D. UU 17 tahun 2011. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu UU 17 tahun 2011. Apa yang dimaksud dengan sistem birokrasi dalam hukum administrasi negara? A. Sistem pengelolaan dan pengorganisasian pemerintahan. B. Sistem pengumpulan informasi dari lembaga peradilan. C. Sistem pengumpulan informasi dari masyarakat. D. Sistem pengumpulan informasi dari lembaga intelijen. Jawaban yang benar adalah
pilihan A yaitu sistem pengelolaan dan pengorganisasian pemerintahan. Prinsip asas nasional aktif memberikan negara kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara jika A. Tindak pidana tersebut merugikan kepentingan nasional negara tersebut. B. Tindak pidana tersebut termasuk ke dalam kategori kejahatan internasional. C. Negara tersebut memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tempat tindak pidana dilakukan. D. Tindak pidana tersebut melibatkan warga negara asing. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu tindak pidana tersebut merugikan kepentingan nasional negara tersebut. Hukum perdata yang mengatur tentang pemindahan hak atas tanah adalah A. Hukum kekayaan intelektual. B. Hukum kontrak. C. Hukum agraria. D. Hukum waris. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu hukum agraria. Upaya hukum dalam hukum acara peradilan tata usaha negara merujuk pada A. Tindakan yang diambil oleh badan administrasi. B. Tindakan hukum untuk mengajukan banding atau kasasi. C. Langkah-langkah untuk menghindari sidang pengadilan. D. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu tindakan hukum untuk mengajukan banding atau kasasi. Apa yang harus dibuktikan oleh penggugat dalam persidangan? A. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat. B. Keterangan ahli yang mendukung gugatan. C. Semua elemen perbuatan melawan hukum. D. Kerugian yang dialami penggugat. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu kerugian yang dialami penggugat. Apa yang menjadi ciri khas dari dolus directus? A. Kesengajaan dengan alternatif lain. B. Kesengajaan yang direncanakan sebelumnya. C. Kesengajaan langsung untuk melanggar hukum. D. Kesengajaan tidak langsung. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu kesengajaan langsung untuk melanggar hukum. Penahanan tersangka dapat dilakukan jika tersangka A. Menghambat proses penyidikan. B. Mengulangi perbuatan pidana. C. Diduga kuat melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu semua jawaban benar. Siapa yang boleh memberikan surat kuasa dalam konteks hukum acara perdata? A. Pihak yang memiliki kepentingan hukum. B. Semua orang tanpa batasan. C. Hanya pengacara. D. Hanya hakim. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu pihak yang memiliki kepentingan hukum. Berdasarkan sumber berlakunya, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian antar negara adalah A. Hukum traktat traktatenreh. B. Hukum jurisprudensi jurisprudentiere. C. Hukum undang-undang wetenreh. D. Hukum kebiasaan dan hukum adat gewonte en adatreh. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu hukum traktat traktatenreh.